Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 386. Kali ini Gregory Clark tersenyum pada kerumunan dan berkata, "Baiklah, saya akan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, saya akan sangat senang bisa mewujudkannya. Namun karena topik utama hari ini adalah seminar medis, mari kita lanjutkan sekarang. Baik. Mari kita sambut Direktur Carlson untuk memberikan ceramah. Kami persilahkan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam momen bersejarah ini dalam profesi medis." Ada ledakan seruan di kerumunan. Kemudian Johnson Carlson berjalan ke podium dan mulai memutar video. Saat video diputar, Johnson menjelaskan, "Para pendahulu saya dalam profesi medis, eksperimen saya kali ini sangat berhasil. Hasil percobaan menunjukkan satu hal, yaitu selama regenerasi kardiomiosit dipercepat melalui cara-cara teknis, sel-sel baru akan mampu menggantikan sel-sel nekrotik. Oleh karena itu, masalah peradangan jantung dapat diatasi secara mendasar. Sama seperti jika Anda mengalami nekrosis kulit, Anda harus memotong kulit dan menunggunya hingga tumbuh kembali. Mereka memiliki konsep yang serupa. Tentunya jika melibatkan jantung sudah pasti membutuhkan teknologi yang lebih canggih dan obat yang lebih spesifik juga yang lain sebagainya. Ada dokumen umum di depan kalian semua. Anda bisa membacanya dan mengerti filosofi saya." Semua orang mengambil dokumen di depan mereka dan memeriksanya. Semakin banyak mereka melihat-lihat dokumen, semakin mereka mengagumi Johnson. Jenius. Pria ini memang jenius. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide yang begitu fantastis dan bahkan mampu mewujudkannya? Hanya bisa dikatakan bahwa bakat terus-menerus muncul dari generasi ke generasi. Sekarang, generasi yang lebih muda mengungguli generasi yang lebih tua. Pencapaian pemuda ini dalam kedokteran benar-benar lebih baik daripada semua orang yang hadir di sana. Beberapa otoritas yang mempelajari penyakit jantung juga penuh dengan kekaguman terhadap Johnson. Jika seorang ahli berpengalaman yang telah mempelajari penyakit jantung selama beberapa dekade yang menyarankan untuk menggunakan konsep ini dan menerapkannya, semua orang tidak akan terkejut. Tapi berapa usia Johnson? Belum lebih dari 5 tahun sejak dia lulus dari sekolah kedokteran. Mencapai langkah ini dalam 5 tahun adalah rekor yang tidak pernah didekati dan tidak akan pernah dicapai lagi. Ahli penyakit jantung melangkah maju dan mengacungkan jempol. Kemudian dia berkata, "Direktur Carlson, saya ingin berterima kasih atas nama semua pasien penyakit jantung. Penemuan Anda akan sangat mendorong kemajuan kedokteran. Saya pikir Anda harus memenangkan hadiah Nobel di bidang kedokteran tahun ini." "Ya, betul. Kami akan mencalonkan Anda tahun ini." Johnson tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah memujiku. Anda memberi saya lebih banyak bantuan daripada yang pantas saya terima." Dia hampir tertawa terbahak-bahak meskipun dia mengatakan itu. Hadiah Nobel dalam kedokteran. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan penghargaan ini, maka statusnya di keluarga Carlson akan tetap kokoh di masa depan. Dia pasti menjadi pemimpin keluarga Carlson berikutnya. Dia juga akan menjadi tokoh terkemuka dalam profesi medis di negara hari. Bisa dikatakan bahwa begitu dia memenangkan hadiah Nobel dalam kedokteran, dia akan memiliki ketenaran dan keberuntungan. Senior Carlson sangat hebat. Dia memiliki prestasi yang luar biasa di bidang kedokteran di usia yang sangat muda. Pada saat ini, Allah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Awalnya Allah terobsesi dengan obat. Namun teori dan praktik yang dikemukakan dalam dokumen di hadapannya membuatnya pusing. Harvey juga sedang melihat-lihat dokumen saat ini. Dia terus mengerutkan keningnya karena merasa sangat paham dengan informasi di dalamnya. Ketika Harvey melihat beberapa data terakhir, dia melirik Allah dan berkata, "Allah, jika seseorang menganggap hasil orang lain sebagai miliknya, apa itu hal yang umum di kalanganmu? Mengambil hasil orang lain sebagai milik mereka. Itu adalah perilaku paling tidak tahu malu dalam profesi medis kami. Namun, hanya sedikit orang yang berani melakukan itu karena begitu dia terekspos, itu akan menghancurkan karirnya." Allah tanpa sadar berkata, "Ada apa? Apa ada masalah dengan dokumen ini?" Harvey sedikit berkata, "Aku sangat familiar dengan informasi di dalam dokumen ini." Wos. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Harvey. Siapa bocah ini? Apa ada yang salah? Bisakah kau berbicara? Apa yang dia maksud dengan informasi itu sangat familiar? Apa yang dibicarakan orang awam ini? Bab 387 dan ke-388. Mata Johnson Carlson yang berada di podium sedikit berkedip dan dia bersikap tidak menyenangkan. Namun, dia menyimpan kartunya di dekat dadanya. Dia tidak banyak bicara saat ini. "Allah, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong di sini? Mungkinkah dia tidak tahu betapa khidmat dan seriusnya ini?" Gregory Clark yang tidak jauh berkata dengan sedih. "Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa bagi..." Ella Graves untuk membawa seorang pria ke sini. Gregory tidak mau bertanya terlalu banyak. Meskipun demikian, pria ini menyindir bahwa Johnson telah mengambil hasil orang lain sebagai miliknya sejak awal.
Apa dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Gregory sangat marah saat ini. Beberapa hal tidak bisa berbicara omong kosong, terutama pada momen bersejarah ini. Konsekuensinya bisa sangat serius. Itu bahkan akan mengubah momen khidmat yang seharusnya menjadi cerita indah menjadi lelucon. Ada apa dengan pemuda ini? Anda sepertinya bukan orang yang bekerja di profesi medis. Jika Anda berbicara begitu santai, Direktur Carlson dapat menuntutmu kapan saja karena memfitnah, apa kau tahu? Anak muda, jaga lidahmu. Jangan bicara omong kosong. Cepat minta maaf pada Dr. Carlson. Jika bukan karena sikap baik Dr. Carlson, kami telah meminta keamanan untuk mengusir Anda sekarang. Tuduhan bermunculan di mana-mana saat ini. Ada juga beberapa dokter muda yang menatap Harvey dan memandangnya dengan hati-hati ketika mereka berjalan seolah-olah mereka akan bertindak begitu mereka tidak setuju. Bagaimanapun, Johnson berasal dari keluarga medis dan belajar di bawah tangan Saint terkenal Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Gregory Clark. Banyak orang berpihak padanya. Gregory sedikit mengernyit saat melihat situasi ini. Dia melangkah maju dan berdeham. Lalu berkata, "Allah, aku tidak yakin apa ada yang salah dengan temanmu. Kami tidak menyambutnya sekarang. Tolong minta dia pergi." Gregory juga takut memperburuk keadaan. Dia masih berbicara dengan sopan saat ini. Namun dokter lain tidak begitu baik. Mereka yang ingin menyanjung Johnson mulai mendorong Harvey dan mencoba mendorongnya keluar dari tempat ini seolah-olah mereka akan mematahkan kakinya jika dia tidak pergi. Harvey mengerutkan kening. Awalnya dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika bukan karena undangan Allah, dia tidak akan tertarik menghadiri apa yang disebut seminar medis ini. Namun Harvey kesal saat ini karena seseorang mendorongnya. Dia melihat dokumen lagi dan berkata dengan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka yang menganggap hasil penelitian orang lain sebagai milik mereka dipuji oleh banyak orang. Kalian orang-orang dalam profesi medis tidak masuk akal. Apakah kalian tidak malu? Gregory yang awalnya tenang berkata dengan dingin saat ini. Anak muda, kau harus bertanggung jawab atas omong kosongmu. Namun Ella tidak berbicara. Dia dengan cepat membalik-balik dokumen di tangannya. Dia kemudian berbisik. Harvey, ada apa dengan informasi di dokumen ini? Ella tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini dan mengapa dia begitu mempercayai orang awam ini. Dia hanya merasa bahwa Harvey pasti punya alasan untuk mengucapkan kata-kata itu. Johnson sangat kesal melihat situasi ini. Wanita yang disukainya benar-benar percaya pada kata-kata orang awam. Johnson adalah pemuda bertalenta yang terkenal dalam profesi medis di South Slade. Untuk apa wanita ini menganggap pria itu? Harvey melirik Ella dan berkata dengan serius. Mari kita tidak membicarakan keakuratan konsep ini. Tapi jika aku mengingatnya dengan benar, penelitian yang sama telah dilakukan 5 tahun lalu, bukan? Selain itu, orang itu telah berusaha keras untuk menghentikan proyek ini. Aku tidak mengerti bagaimana hal itu tiba-tiba menjadi hasil penelitian orang lain. Apa maksudnya? Apakah dia menuduh Johnson mencuri hasil penelitian orang lain? Lebih penting lagi, dia berbicara seakan-akan hal itu adalah kebenaran. Ada keributan di kerumunan dalam sekejap. Banyak orang membicarakannya. Penipuan akademis adalah pelanggaran serius. Pemuda ini baru saja membuat tuduhan tidak langsung. Namun, dia menuding Johnson dengan mengatakan bahwa dia telah mencuri kesuksesan penelitian orang lain sekarang. Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan hari ini. Bab 388. Wajah Gregory Clark berubah lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin saat ini. Apa maksudmu, anak muda? Apa maksudmu Johnson Carlson telah mencuri hasil penelitian orang lain? Sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Aku membantunya berkoordinasi ketika dia menyiapkan proyek penelitian 5 tahun lalu. Selama hari-hari awal pembuatan proyek, aku juga memeriksa informasi di database. Tidak ada yang melakukan penelitian serupa sama sekali. Aku, Gregory Clark, masih memiliki status tertentu dalam profesi medis di negara hari. Aku dapat mempertaruhkan reputasiku untuknya. Hasilnya benar. Aku juga melihat Johnson mendapatkan hasil medis ini sedikit demi sedikit. Semua tokoh terkemuka yang hadir tahu bahwa aku paling benci pemalsuan medis dalam hidupku. Sekali aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu pergi. Banyak dokter di sekitar mengangguk begitu dia mengatakan ini. Status Gregory dalam profesi medis terlalu tinggi. Dia bahkan memiliki tingkat ketenaran tertentu secara internasional. Dia memiliki watak seperti ini. Dia paling membenci penipuan akademis karena itu akan merugikan banyak pasien. Gregory telah mempersiapkan Johnson yang merupakan muridnya secara pribadi. Johnson harus memiliki etika kedokteran yang mulia di bawah pengaruhnya. Bagaimana mungkin dia bisa merampas atau mencuri hasil penelitian orang lain? Pada saat ini, Ella Graves pun sadar kembali. Dia merasa sedikit malu karena tidak punya pemikiran apa-apa sekarang. Dengan lembut, Ella menarik Harvey York saat ini dan berkata dengan suara pelan. Harvey, kau seharusnya tidak membicarakan hal yang tidak masuk akal tentang masalah ini. Senior Carlson adalah keturunan Carlson yang paling menonjol di kota provinsi. Keluarga Carlson adalah keluarga medis yang prestasinya dapat dicatat dalam sejarah negara hari. Keluarga seperti itu tidak perlu membuat penipuan untuk masalah sepele seperti ini. Begitu mereka ingin meminta pertanggungjawabanmu, aku khawatir kau akan mendapat masalah. Ella merasa sedikit menyesal setelah mengatakan ini.
Ada dua alasan mengapa dia ingin membawa Harvey ke seminar kedokteran hari ini. Di satu sisi, dia sudah lama tidak bertemu Harvey dan ingin menghabiskan waktu bersamanya sendirian. Di sisi lain, dia ingin Johnson tahu bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dan ingin Johnson berhenti mengganggunya di masa depan. Namun, Allah tidak pernah mengira bahwa Harvey akan menyebabkan kekacauan seperti itu ketika dia datang untuk menghadiri seminar medis. Tidak peduli seberapa kuat dan cakapnya Harvey, tidak perlu menyinggung perasaan Johnson. Sebab menyinggung Johnson berarti menyinggung seluruh keluarga Carlson dan bahkan seluruh profesi medis di Southside. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku tidak berbicara omong kosong, kata Harvey dengan tenang. Allah tercengang. Kemudian memandang Harvey dan berkata, aku akan percaya padamu jika kau memiliki bukti. Harvey memandang Allah. Tanpa sadar Harvey mengulurkan tangannya dan membelai kepala Allah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kepribadian Allah terlalu baik. Dia selembut air. Pria manapun yang bertemu dengannya pasti akan tertarik padanya. Awalnya Harvey tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia bisa saja membiarkan Johnson mencuri kesuksesan penelitian orang lain dan mengabaikannya. Namun, menggunakan ini untuk menipu dan menarik Allah kelihatannya menjadi bagian dari rencana Johnson. Harvey tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, dalam pandangannya, Allah adalah teman baiknya, dia tidak bisa hanya diam melihatnya ditipu orang lain. Johnson terlihat sangat tidak enak setelah melihat pergerakan Harvey. Namun, dia tidak seperti orang biasa, dia menyembunyikannya dengan sangat baik saat ini. Johnson tersenyum di podium dan berkata, Tuan Yok, aku tahu kau menyukai juniorku Ella. Kau telah mencoba untuk mengejarnya dan ingin menarik perhatiannya. Seperti kata pepatah, gadis cantik, keinginan pria pada awalnya ini bukan masalah dan semua orang bisa mengerti. Namun, kau berbicara omong kosong dan memfitnah orang lain untuk mengejar Allah dan menunjukkan kemampuanmu. Apa kau pikir kau berhasil menarik perhatian junior Ella? Bagaimanapun juga, kau adalah orang awam. Apa kau mengetahui sesuatu tentang kedokteran? Apa kau mengetahui kemampuan medis? Jadi, apakah itu penipuan hanya karena orang awam sepertimu mengatakan itu adalah penipuan? Sungguh lelucon. Aku juga bisa menuduhmu sebagai pencuri. Jadi kenapa kau tidak masuk penjara? Ada ledakan tawa dari kerumunan begitu Johnson menyelesaikan kata-katanya. Carlson benar-benar luar biasa. Dia mampu mengecam pemuda yang muncul entah dari mana dengan kata-katanya dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bab 389 dan ke-390. Sepertinya bocah ini mengatakan kebohongan besar karena dia berusaha menarik perhatian Ella Graves. Namun, apa menurutnya profesi medis adalah tempat di mana orang luar dapat berbicara dan menilai sesuka hati? Harvey York sama sekali tidak tertekan oleh perkataan Johnson. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan bebas. Aku baru saja membaca proyek penelitian Dr. Carlson dari awal sampai akhir. Apa kau menyadari bahwa ada masalah dengan dokumen ini? Materi dan teks akademis yang dikutip dalam karya luar biasa ini semuanya berasal dari 5 tahun lalu. Tidak ada data sama sekali selama 5 tahun terakhir. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat bodoh. Bahkan jika dia ingin mencuri hasil orang lain, dia seharusnya memodifikasi dokumen dan materi yang dikutip menjadi dokumen terbaru, bukan? Namun alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak tahu banyak tentang proyek penelitian itu sendiri. Dia khawatir teks tersebut menjadi tidak relevan setelah memodifikasi dokumen yang dikutip. Jadi, aku harus mengakui bahwa Dr. Carlson melakukan pekerjaan yang buruk dalam mencuri hasil penelitian orang lain. Di kalangan akademisi tentunya dibutuhkan sebuah lembar kelayakan yang merepresentasikan hasil penelitian tersebut untuk mempublikasikannya. Makalah semacam itu umumnya perlu mengutip banyak literatur dan materi-materi. Dalam hal itu perlu untuk menunjukkan sumber, tahun artikel dan nama penulis asli saat mengutipnya. Juga sulit untuk memodifikasi dokumen dan materi yang dikutip tersebut. Karena itu pasti akan salah setelah dimodifikasi. Hal tersebut tentu membuat banyak ahli dan dokter saling pandang ketika Harvey mengemukakan masalah ini saat ini. Dari sudut pandang ini, makalah penelitian tersebut sepertinya memiliki beberapa masalah. Biasanya, makalah penelitian yang diterbitkan tahun ini akan memiliki referensi literatur dan laporan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tampaknya agak aneh karena laporan Johnson Carlson tidak memanfaatkan poin ini. Gregory Clark benar-benar marah pada saat ini setelah melihat ekspresi aneh semua orang. Dia telah bekerja di profesi medis selama bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai tangan saint yang terkenal dan dia tidak pernah memiliki murid yang memalsukan dokumen. Dia menghabiskan sepanjang malam berdiskusi dengan Johnson ketika dia pertama kali membuat proyek penelitian. Dia sangat optimis dengan proyek Johnson. Pada saat ini, dia difitnah oleh orang awam, anak nakal yang datang entah dari mana. Bagaimana dia bisa menerimanya? Sementara itu, Gregory tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Anak nakal, kau benar-benar berkomentar dengan kejam. Bekerja pada penelitian medis di balik pintu selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sangat wajar. Banyak pengumpulan data dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kau adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Kau bahkan menganggap ini sebagai alasan untuk menuduh Johnson.
Kau benar-benar tidak tahu malu. Lebih baik kau tunjukkan bukti sesungguhnya. Jika kau bisa, aku akan mengusir Johnson. Jika tidak bisa, aku ingin kau meminta maaf kepada Johnson di media utama negara hari. Jika tidak, kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Wow! Ada keributan di antara kerumunan ketika Gregory menyelesaikan kata-katanya. Gregory sangat marah. Jadi, semua yang dia katakan pasti benar. Jika tidak, dengan statusnya, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Ya, bocah, beritahu aku jika kau memiliki bukti sesungguhnya. Kau tidak memiliki bukti apapun dan masih berbicara omong kosong di sini. Apa menurutmu kami, para dokter tidak akan memukuli orang? Menurutku, bagaimana orang awam bisa memahami ini? Bisa melihat tahun literatur saja sudah merupakan puncak dari pengetahuannya. Bocah, aku menasihatimu untuk menjadi pria yang baik. Cepat minta maaf pada Dr. Carlson sekarang. Dr. Carlson penyayang. Dia mungkin memaafkanmu. Jika tidak, kau harus meminta maaf padanya di media utama. Ini akan sangat memalukan. Pada saat ini, Harvey tersenyum dingin dan memandang Johnson. Kemudian berkata, "Apa kau yakin ingin aku menunjukkan kekurangan dalam laporan dan tesismu?" Jantung Johnson berdebar kencang. Namun, dia tidak mengubah ekspresinya dan berkata, "Oke, aku ingin melihat kekurangan apa yang bisa ditunjukkan oleh orang awam sepertimu." Bab 390. Harvey York tersenyum dan berjalan ke podium. Kemudian mengambil pointer dari tangan Johnson Carlson. Lalu Harvey menunjuk ke beberapa tempat di layar. Banyak dokter dan ahli merasa bingung melihat sikapnya. Apa yang dia lakukan? Apa gunanya menunjuk ke beberapa penulis dalam literatur yang dikutip daripada isi makalah? Namun, wajah Gregory Clark tiba-tiba berubah dan ingin menghentikannya, namun dia masih selangkah lebih dekat. Pada saat ini, Johnson juga tersentak seolah memikirkan sesuatu. Harvey tidak menunjuk pada nama penulisnya, sebaliknya, dia menunjuk pada tanggal lahir dan kematian mereka. Saat ini, sebagian besar orang di kerumunan sedikit bingung. Apa yang bisa kau buktikan dengan menunjukkan hal itu? Menunjuk pada kekurangan dan kecurangan di atas kertas masih bisa menjelaskan beberapa masalah. Namun, apa yang dia maksud dengan menunjuk itu? Mungkinkah dia menuduh Johnson melakukan penipuan hanya karena beberapa penulis memiliki tanggal lahir dan kematian yang sama? Penipuan. Sungguh lucu. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Orang ini bukan siapa-siapa mencoba menipu semua orang di sini. Dia benar-benar memalukan. Mereka tidak tahu dari mana orang gila ini berasal. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri. Saat ini Harvey tertawa lagi dan berkata, "Sen Clark, kau baru saja mengatakannya, jika laporan dan tesis ini dipalsukan, kau akan mengusir Johnson kan?" Gregory sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak yakin tentang itu. Namun, dengan statusnya, dia pasti tidak bisa menelan kata-katanya karena dia tidak mampu kehilangan mukanya. Pada saat ini, dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin, "Ya, izinkan aku mengatakannya lagi. Jika laporan dan tesis ini curang, maka aku akan segera mengusir Johnson. Tetapi jika itu benar, kau harus meminta maaf kepada Johnson di semua media utama negara hari. Ingat, itu saja." Harvey tersenyum dan melanjutkan, "Aku hanya orang awam. Aku tahu setiap kata dalam laporan dan tesis ini. Tapi jika menggabungkannya, aku tidak tahu apa artinya. Lalu kenapa kau masih berbicara omong kosong di sini? Kau tahu bahwa kau adalah orang awam. Lalu mengapa kau masih mengoceh tentang itu? Kau benar-benar dungu." Banyak orang marah saat ini. Apa yang orang ini lakukan? Apa dia orang gila? Harvey tetap tenang. Dia tidak mengubah ekspresinya menghadapi serangan orang-orang itu. Sebaliknya, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, "Mungkin karena aku tidak bisa memahami konten profesional ini, jadi aku bisa dengan mudah melihat kekurangan besar di dalamnya." Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berkata, "Kami para profesional belum melihat adanya kekurangan di dalamnya. Apa yang bisa kau lihat?" Harvey menggunakan pointer di tangannya untuk menunjuk ke beberapa tempat. Di sini, dan di sini. Jangan bicara tentang tahun materi yang dikutip itu. Para ahli ini baru meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Namun kutipan di sini salah. Adapun para ahli ini mereka masih hidup 5 tahun yang lalu. Jika hanya ada kekeliruan atau bahkan sedikit itu masih bisa diterima. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin ada kesalahan saat meninjau naskah. Namun ada lebih dari selusin kesalahan berturut-turut. Bagaimana kalian bisa menjelaskannya? Ini menyeratkan bahwa makalah penelitian ini ditulis 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu yang juga merupakan saat proyek penelitian ini dibuat seperti yang dikatakan Gregory. Mungkin bahkan sebelum mereka menyiapkan proyek. Perhatikan ini. Waktu meninggal ahli ini tepat 3 bulan sebelum proyek ditetapkan seperti yang tertera di konten. Bagaimana dia bisa salah? Jangan bilang padaku bahwa ini juga kekeliruan. Wow! Kerumunan sedang bergosip tentang hal itu sekarang. Tidak ada yang memperhatikan ini. Sebab semua orang membalik-balik referensi dengan santai. Siapa yang memperhatikan detail itu? Setelah Harvey mengatakannya, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari informasi. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.